Lukas berapa umurnya? Bunda Maria ketika mengandung umur 12 tahun. Lukas berapa tahun pada saat itu? Nggak ada keterangan kalau Bunda Maria mengandung 12 tahun. Jangan ngaco. Kita perlihatkan bukti juga fitnah. percuma. Kita perlihatkan bukti pun percuma. Itu di mana sama dia. dalilnya? Maria mengandung Yesus umur 12 tahun. Izin Romen, karena kamu sudah tidak nyambung. Bentar ya, gantian ya, saya ganti pemain dulu. Leonardo dulu, sabar ya, Anda mute dulu. Gimana dulu? Silakan Bro Leo. Silakan Ente banyak belajar aja mengenai soal literasi ya. Tidak ada catatan sejarah atau di dalam kitab suci kalau Lukas itu hidup sejaman dengan Bunda Maria. Tidak ada sama sekali ya. Ente jangan garang cerita. Lukas itu adalah muridnya Yesus, muridnya Paulus. Dia adalah tabibnya Paulus. Sedangkan Paulus dengan Yesus hidup pun tidak sejaman. Jadi ente berusaha tipu-tipu dengan kami di sini, nggak bisa. Belajar lagi ente yang benar. Ya, silakan. Tarigan. Gini Bang Mahadewa, saya lihat Bang Mahadewa berasumsi ya, melalui pikiran sendiri ya tentang asal usulnya Yesus dari Bani Israel nggak? Saya boleh bertanya nggak? Saya tanya gini. Jangan ditanya dulu, tanggapi dulu. Ini Oten ini, saya boleh bertanya nggak? Boleh bertanya nggak? Tanggapi dulu biar kelar, gimana sih? Enggak, maksudnya saya mau kesinkronkan, ya kan gitu. Jadi saya mau tarik lagi ke belakang masalah Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa apakah bisa disebut Bani Israel? Tarigan. Kenapa sih Kristen ini selalu dari Adam dan Hawa? Lanjut, Bang Dewa. Tidak, bukan Bani Israel. Manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa. Terus abang-abang ini sama saya jadi dari mana? Keturunan siapa? Apa pernah keturunan tercatat Adam di dan Taurat Hawa? bahwa Adam dan Hawa memperanakan kan di situ hanya tercatat sampai di Kain dan Habel. Sedangkan Kain membunuh Habel. Sisanya dari mana keturunan kita? Kalau saya boleh tahu. Ini yang harus ente tanyakan, ya. Ente tanyakan itu dari mana? Sedangkan manusia pada saat itu diciptakan itu cuma Kain sama Habel. Sementara Kain dan Habel itu terjadi yang namanya pembunuhan. Nah, terus Kain itu kabur. Nah, sementara manusia ini dari mana? Iya, abang kan di Quran juga tercatat bahwa harus mengimani juga hukum Taurat kan? Loh, Bang, kitab-kitab sebelumnya. Kami memang diimani, diperintahkan untuk mengimani. Tetapi hukum Taurat yang mana yang harus kita imani? Yang mana hukum Tauratnya? Terus yang abang imani hukum Taurat yang mana? Kalau saya boleh tahu. Hukum Taurat itu sudah tidak ada bagi kami umat Muslim. Injil pun sama, sudah Allah angkat itu. Sudah tidak angkat ada. Kemana? Tetapi Lauh Mahfuz. Ada nggak data bahwa Allah mengangkat hukum Taurat sama Injil? Tidak ada. Tapi memang sudah tidak ada. Nah, logikanya kemana? Kita bicara secara logika ya. Kalau kita menarik hal seperti itu. Baik. Kenapa dikatakan yang namanya Taurat dan Injil itu tidak ada? Bapak buka Wahyu 10 nomor 10. Ya, enggak. Maksudnya coba abang bacakan Wahyu 10 ayat 10. Buka dulu Wahyu 10 nomor 10. Saya nggak ada Alkitab di sini. Modal Bapak apa ke sini, Pak? Modal Bapak apa ke sini? Mau diskusi tapi modal apa? Nomor 10 itu dimakan Yohanes. Enggak boleh lah kalian berasumsi bahwa modal apa ke sini, modal apa ke sini. Jelas dong, Pak. Lihat, Pak. Pada saat kami berdiskusi, kami duduk, Pak. Kami duduk, kami siapkan perangkat, kami siapkan perangkat. Saya wajar bertanya loh. Nah, makanya Bapak usaha. Kami sudah mengasih clue kepada Bapak. Silakan Bapak sekarang buka Wahyu 10 nomor 10. Buka sama Bapak di sini. Bentar saya lihat di HP ya. Lihat dulu lah. Itu lihat. Bawa data, naik. Gak bawa biblos, gak bawa data. Mending otak di bawah, ini gak bawa apa-apa. Oke, orang mau tempur. Karena kalian terlalu melogikakan hal-hal yang... Bentar, saya sapa dulu. Bro Noel, selamat malam bro. Oke, selamat malam bang. Anda Protestan bro? Saya Kristen bang. Oke, siap. Standby dulu ya, satu-satu biar kondusif ya, Bro Noel ya. Oke bang, siap. Oke, thank you. Bro Adi, selamat malam Bro Adi. Selamat malam Bu ya. Ya Bro Adi standby dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, siap, thank you ya kerjasamanya. Silahkan Leo, jangan malu-maluin loh, ini ada 2 Kristen di atas, Tilu sama lo, di bawah banyak Kristen ini. Lo jangan malu-maluin, silakan bro. Buka datanya. Apa yang harus saya malu? Iya, lo naik, nggak bawa data, nggak pegang biblos, terus apa yang mau didiskusikan?
Di sini Wahyu 10 ayat 9 sampai 10 ya, saya baca ya. Baca. Ya ambillah dan makanlah katanya. Mula-mula akan terasa seperti madu. Tetapi apabila engkau menelannya, perutmu akan menjadi masam. Maka saya mengambil gulungan itu dari tangannya lalu memakannya. Nah itu ya. Injil yang asli dimakan sama Yohanes. Enggak. Bukannya abang-abang selalu berasumsi bahwa kenapa Ini harus yang harus mengecap rasa mengacu perut pada atau lidah ini? firman yang Bro, 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 abang-abang bro, bilang bro. udah direvisi. Kenapa harus ambil data? Yang mengecap rasa ini lidah atau perut? Gue bantu jawabnya. Kalau Oten perut. Kenapa Jadi saya abang- di mute? Gimana saya mau bicara kalau di mute terus? Ya tadi udah jawabannya udah Bang ya. Kami diperintahkan memang kata Abang mengatakan umat muslim itu diperintahkan untuk mengimani Taurat sama Injil. Apakah orang Kristen ada perintahnya di dalam Bible untuk mengimani Taurat, Zabur sama Injil? Ada atau tidak? Ya buktinya kan tuh Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat loh. Iya. Tetapi kenapa di dalam 2 Efesus dikatakan hukum Taurat itu dibatalkan, Bang? Kenapa? Kita berbicara tentang zaman Yesus atau zaman Efesus, bro? Bro, Abang tadi mengatakan Yesus. Kita lihat perbandingannya di sini. Pengajaran Paulus pertanyaan mengatakan. saya kamu udah bawa kemana-mana. Saya pertanyaan tadi dari Adam dan Hawa loh. Karena asumsi kamu bahwa Yesus itu bukan. Memang bukan, Bang. Silsilah Kamu itu. jawab itu udah kemana-mana sampai makan gulungan, makan kitab. Maksudnya Abang apa? kan yang bertanya kepada Saya kami, minta Bang. Abang kamu bertanya jawab kepada dari kami. referensi Quran kamu. Abang bertanya kepada kami, ya kan? Saya jawab, Bang. Yang melarikan ke Adam itu siapa? Yang melarikan ke Hawa Iya, itu jawab siapa? dari referensi Abang yang Quran. Karena mengajarkan. bukan cuma Injil mengimani Taurat, Quran juga. Di sini kan kita berbicara Injil, Pak. Berbicara Biblos. Ganti pemain. Dia gak bawa data, gak bawa apa-apa. Kita nggak mau debat kusir ya. Nggak mau. Harus ada edukasi. Sekarang sebelum ke Bang Noel. Sekarang Bro Adi. Ini pasien saya di bawah ngantri loh. Jangan sia-siakan. Ngantri. Ini Bro Adi. Silakan. Mungkin Bro Adi mau menanggapi dulu. Silakan Bro. Shalom. Ya Bro Adi lanjut. Silakan. Nanti ke Bro Noel setelah Bro Adi. Silakan Bro Adi. Iya, sebenarnya Bang Leo tadi salah apa itu, salah mengasih penjelasan. Nah, salah lo tuh kata Bro Adi. Salah Leo, kau malu-maluin Kristen. Malu. Iya, kalau menurut pandangan saya salah membawa narasi sehingga dia terjebak oleh kata-katanya sendiri, kan gitu dia. Nah, ini orangnya naik lagi, gak tahu malu dia minta naik lagi. Dengar lo, kata saudara lo sendiri salah. Ya, menurut dia salah karena dia tidak mengikuti dari awal pembicaraannya. Bro Adi dari tadi nyimak. Maka apa? Itu Bang Madewa terlalu memikirkan hal yang Bentar Leo. Kau diam dulu, kalau kau tidak bisa diatur saya turunkan lagi. Silakan Bro Adi, yang benar kayak gimana? Biar si Leo mendengarkan. Kalau lo motong-motong gue turunin Leo ya. Iya, Gimana, gini silakan, Bang Bro. Leo. Iya, gini Bang Leo ya kan. Abang menarasikan tentang Adam, Hawa. Terus keturunan-keturunannya dari mana. Tapi abang nggak memberi jawaban. Harusnya memberikan jawaban. Jangan lari. Kenapa kitab itu dimakan oleh Yohanes? Lalu abang lari lagi nggak bisa jawab. Itu kan narasinya nggak sinkron. Jadi kalau abang membuat narasi yang sinkron, gitu maksud saya. Leo pingsan, nangis, mencret Leo. Begini Bang Adi ya, dari tadi kan kita ingin membuktikan mencret mata lu. yang namanya Yesus itu keturunan Kasih dari kesempatan Bani saya, Dok. Israel. Kita buktikan di sini, ya kan? Benar atau tidak? Saya hafal silsilah Yesus
Dari mulai Yusuf sampai ke Nabi Daud, sampai ke Ishak, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya hafal itu. Nah, kita buktikan apakah benar. Ternyata yang namanya silsilah itu, garis keturunannya itu diambil dari bapak, dari laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi benar yang dikatakan oleh siapa tadi ya, Kristen yang pertama, bahwa nabi palsu itu, Allah tidak akan pernah membangkitkan nabi lagi dari Israel. Itu betul. Betul itu, tetapi dari bangsa lain, dari sebelah kiri, yaitu dari Ismail. Siapa dia? Baginda Rasulullah SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak punya garis silsilah. Nabi Isa bukan Bani Israel, bukan keturunan dari Bani Yakob, bukan Nabi Isa itu. Tetapi Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Kita setuju. Bukankah di dalam Al-Quran tepat itu, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus ke dunia untuk Bani Israel, dia mengatakan, wahai kaumku. Ketika Nabi Daud, wahai kaumku. Tapi kenapa Nabi Isa alaihissalam dia berseru, ya Bani Israel? Kenapa? Karena dia bukanlah keturunan Bani Israel, tetapi dia diutus untuk Bani Israel. Itu yang benar. Tidak punya silsilah dia. Silakan Pak Adi. Yang membawa ke Adam bukan dewa. Yang membawa kitab palsu bukan dewa. Yang membawa Taurat Injil bukan dewa. Tapi si Leo ini kemana-mana. Kita fokuskan dulu satu ini. Benar atau tidak? Yesus bukan dari keturunan Bani Israel. Nah, saya buktikan itu. Silakan. Enggak. Ada Tuhan bersilsilah ini masuk di akal nggak Bang Dewa? Masuk di akal menurut mereka. Menurut kami tidak. Tuhan dinubuatkan masuk akal bagi mereka. Bagi kami tidak mungkin Tuhan dinubuatkan. Apalagi mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Nah, kata-kata ada ini jelas-jelas ada yang mengadakan. Tapi di dalam Al-Quran, cari ayat dalam satu Al-Quran ya, ayat Allah mengatakan aku ada. Ada tidak? Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Karena Allah itu maha ada. Tidak mungkin yang namanya Al-Quran mengatakan bahwa Allah mengatakan aku ada. Nggak mungkin. Karena ada, pasti ada yang mengadakan. Allah itu maha ada. Ya, gitu Bang Adi. Nah, jadi gini Bang. Izin ya, sebentar ya. Selama kita berdiskusi tentang Yesus ini manusia atau Tuhan, nanti kalau kita tanya, kalian tahu nggak definisi Tuhan? Tuhan itu dari kata Tuan, penguasa. Kan begitu kan? Ingat ya, dari kata Tuhan menjadi Tuhan, artinya penguasa. Penguasa. Yesus bukanlah sang pencipta. Nah, begitu tanya silsilah, apakah masuk akal Tuhan itu bersilsilah? Itu kan manusianya. Loh, jadi Tuhannya ini seperti apa? Kan jadi bingung kita di sini. Standarnya berlipat-lipat, bukan ganda lagi. Betul nggak Bang Adi? Coba kita tanya, Yesus itu Tuhan seperti apa Tuhannya? Bang Adi. Ya. Tuhan seperti apa dia? Jenis Tuhan seperti apa Yesus ini? Iya, ketuhanannya nggak bisa dijeniskan Bang. Dia Tuhan, gitu aja. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Iya, oke. Bukankah sebagian daripada Kristen mengatakan Yesus itu manusia dan juga penguasa? Dari kata Tuhan yang digelarkan oleh Yesus ini artinya penguasa. Betul tidak? Iya, betul Bang. Kata Tuhan yang digelarkan kepada Yesus terkhusus artinya itu adalah penguasa, bukanlah sang pencipta. Sang pencipta beda, sang penguasa beda. Betul tidak? Iya, betul. Cuman kan gini, di dalam kitab Yohanes juga ada dituliskan. Jadi kadang pemahaman-pemahaman umat Kristen nggak bisa disatukan gitu. Kadang ada yang percaya pada ayat A, ada yang lain percaya pada ayat B. Jadi nggak bisa disatukan kan gitu Bang. Misalnya antara Wanes dengan Protestan kan itu sedikit berbeda. Gitu dia Bang. Paham itu. Begitu kita bahas silsilah Yesus,
Terus ada dari kami mengatakan, ini Tuhan kenapa bersilsilah? Itu kan manusianya. Loh, jadi yang Tuhannya jenis Tuhan yang seperti apa Yesus ini? Kan begitu jadinya. Bingung nggak? Saya pun bingung mau bertanya sekarang kayak mana. Coba gini. Yesus itu kan Tuhan gelarnya. Tuhan itu kan dari kata Tuhan yang artinya penguasa. Ya kan? Yang disembah itu Allah Bapa. Yesus hanya sebagai perantara. Betul tidak? Iya, betul. Oke. Lalu kita bertanya tentang masalah silsilah. Kenapa Tuhan bersilsilah? Itu kan manusianya. Memang kalau Tuhan yang sebenarnya dia tidak bersilsilah. Jadi penguasa yang seperti apa ini maksudnya? Tuhan yang seperti apa yang digelari kepada Yesus ini? Sementara yang disembah itu adalah Allah Bapa. Kita memohon kepada Allah Bapa. Orang Kristen bermohon kepada Allah Bapa. Yesus hanya sebagai perantara. Kita bingung. Kami aja bingung. Apa kalian nggak bingung? Iya, Paham nggak maksud saya? iya Bang. Tapi kan gini, di dalam pemahaman Kristen itu kan Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dalam keberadaannya sebagai Tuhan, dikisahkan dalam Alkitab, dia sebagai Tuhan bisa mengampuni dosa. Dia sebagai Tuhan bisa ngadakan Bang Adi, mujizat, ya. kita tadi bahas mengenai soal silsilah. Pertanyaannya itu mudah loh. Apakah benar yang namanya Tuhan itu punya silsilah? Masuk akal atau tidak? Tuhan punya silsilah. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan manusia. Itu masuk akal atau tidak, Bang Adi? Iya, kalau itu nggak masuk akal, tapi kan Nah sudah, Pak Adi, nggak usah pakai ya. tapi lagi. Tapi itu berarti Pak Adi penolakan di sini. Sementara Pak Adi ya, kalau mau kita bahas mengenai soal silsilah yang terdapat di dalam Bible, seperti contoh Nabi Daud ya. Nabi Daud punya anak Salomo, Rahabim, Abia, Asa, Tosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Monasya, Amon, Yosia, Yekonya. Nah, kita tahu ya, di Yekonya itu tidak punya keturunan. Yekonya. Tetapi kenapa dari Yekonya timbul yang namanya Siltil? Ini kan rancu di sini. Silakan Pak Adi buka di dalam kisah di 2 Raja-Raja ya. Yeremia 22 nomor 30. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Seorang yang tidak akan berhasil dalam hidupnya, sebab tidak seorang pun dari keturunannya akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah lagi di Yehuda. Ini jelas kalau misalkan Yekonya itu dibuang, dia tidak punya yang namanya garis keturunan lagi. Tetapi kenapa muncul garis keturunan lagi? Kan kita bingung gitu kan? Nah, dari silsilah aja udah rancu itu. Apalagi kalau kita bahas mengenai kenapa Tuhan itu harus bersilsilah. Ini hal yang tidak mungkin. Sebenarnya ya, kalau kita kaji berdasarkan dari Bible, Tuhannya Kristen itu bukannya Allah Bapa, bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus, tetapi Tuhannya Kristen itu adalah siapa? Raja Salem? Raja Salem siapa? Bang Erik? Melkisedek. Itulah Tuhan Kristen yang sebenarnya. Kenapa? Karena hidup beliau tidak punya silsilah, tidak punya garis keturunan, hidupnya tidak berkesudahan. Itulah Melkisedek. Sebenarnya Tuhan Pak Adi itu adalah Raja Salem alias Melkisedek. Itu ya Pak Adi. Karena Tuhan tidak mungkin punya silsilah. Gitu ya. Semoga itu menjadi bahan renungan dari Pak Adi ya. Silakan baca lagi mengenai soal silsilah. Apakah benar yang dikatakan Dewa kalau Yekonya itu tidak punya garis keturunan? Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada keturunannya lagi sampai ke Yusuf. Ini diambil dari mana ini? Nah itulah yang kita bingung. Betapa rancunya Bible itu Bang Adi. Karena kita tahu yang namanya buatan manusia itu pasti rancu. Sesempurna bagaimanapun juga manusia, tetap kalau buatan manusia itu rancu. Kecuali itu berdasarkan dari firman, berdasarkan dari pewahyuan. Tidak mungkin ada rancu. Seperti halnya Al-Quran Nur Karim. Tidak akan ada kerancuan karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman langsung. Amin. Haleluya. Luar biasa. Tapi begini Bro Adi, izin ya sedikit. Ini Bang Noel, coba jangan keluar dulu Bang Noel. Saya mau minta tanggapan ke Bang Noel. Ini King, selamat malam Bro. Bro King.
Dibuka mute-nya, Bro. King Ales. Ya, selamat malam bro. Oke, selamat malam, Bro. Gimana kabar lo? Sehat, Bro? Sehat-sehat. Oke, Menyimak. ya Anda nyimak dulu ya. Nanti setelah Bro Noel ya, Bro King ya. Siap-siap. Yap, thank you, Bro. Silakan Bro Noel, ada yang mau ditanggapi? Nah, Bro Adi halo Bang, izin ya. izin dia duluan boleh ya Bang? Aku sebentar ada urusan 10 menit. Gak usah diturunkan Bang, 10 menit aja. Oh, siap Bro Noel. Mungkin Ya Bro King Bang. silakan. Ya, oke, siap. Ya Bang. Aman. Silakan King, Bro King silakan. Ada yang mau ditanggapi nih? Silakan sama. Dian Pak Baal. Pengen dengar dari Pak Baal ini ya. Ya, Dia Pak Baal. suaranya keren. Tadi aja ilmunya keren tadi. Dihafal sama Dewa tadi. Keren. Silakan King ditanggapi dulu, nanti Pak Baal yang menjawab. Silakan King. Ini barusan masuk ini, belum ikut dari awal ya. Silakan aja dulu. Saya belum bisa, masih abu-abu nyimaknya. Oke, siap. Nah ini gue suka dengan Kristen-Kristen kayak gini gitu kan. Maksudnya nggak langsung nyerocos gitu kan. Jadi slow, santai, enak gitu dengarnya. Silakan Pak Baal. Mungkin Pak Baal dulu yang mau bernarasi. Silakan. Bang Dewa mau ngopi dulu. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi belum mengucapkan salam. Wabarakatuh. Pak Baal. Jadi kita harus ambil dulu, orang Kristen ini akan menggunakan Matius 1 sebagai apa? Matius 1 dengan di Lukas ada silsilah Yesus Kristus, atau mau dibuang tuh. Itu dulu. Kalau memang mau diimani itu adalah satu yang benar, ya harus komitmen dan konsisten gitu loh. Bagaimana teman-teman Kristen? Apakah Yesus ini sesuai di Matius? Saya pakai Matius 1 ya. Matius 1 karena saya di Lukas saya tidak pakai Lukas. Bukan tidak pakai, tidak saya screenshot karena poinnya hampir sama, bedanya nanti ada yang 13, ada yang loncat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tidak akan mengkritik teks di situ. Yang jadi masalah adalah mengimani nggak ayat tentang silsilah Yesus Kristus itu? Diyakini nggak itu? Silakan. Silakan Bro King, silakan. Ya diyakini dua-duanya. Oke, baik. Ya, oke ya, diyakini. Itu aja yang kita poin. Nah, kalau Anda yakin, berarti Anda juga yakin dengan apa yang terjadi dalam silsilah Yesus Kristus itu. Kan begitu. Kalau di Islam jelas Isa Al-Masih ini tidak punya silsilah. Makanya dikatakan Isa ibnu Maryam. Jadi kepada ibunya. Kalau silsilah ini pasti garis keturunannya kepada bapak, ya kan? Nah, di sini Anda menarik kepada Yusuf, padahal Yusuf itu juga bukan ini, tapi ya oke lah, itu iman Anda ya. Nah, kalau Anda mengimani, konsekuensinya Anda harus ingat. Coba Anda baca di Matius 1 ayat 1 ya. Sebelum ke situ, saya buka ayat ya, buka data dulu ya. Bisa on cam bang. Saya on cam ya. Kita on cam dulu ya. Jadi kita konsekuensinya harus diterima karena ini iman gitu. Iman Anda ini kan begitu. Logika nggak dipakai. Makanya Bang Dewa ini mengajak logika dengan data, tapi Anda tidak mau menerima, malah ini ya. Oke, di sini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sepakat pasti ini. Kita tidak perlu ini lagi ya berdebat di sini. Nah, di sini dikatakan kita harus paham dulu nih ayat-ayat ini ya. Demikianlah setiap ini apa ya? Oke, sama ya. Demikianlah setiap yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di sini jelas ya. Kita lihat di sini. Sebentar ya. Nah, ini kita ini silsilahnya, saya sampai punya diagram begini ya, karena saya nggak mau asumsi ya. Nah, menurut di Matius ini, dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini ingat ya. Pohon yang tidak baik akan dibuang ke dalam api. Nah, kita akan lari ke silsilah Yesus ini. Silsilah Yesus ini bagaimana? Di sini kita lihat. Sorry ya. Supaya kita terstruktur gitu loh. Oh nih begini ya gitu. Bang Dewa ini benar gini ya. Sorry, aduh, mana ya? Oke, nanti kita sebentar. Sebentar.
sorry ya, karena ini Anda harus betul ini. Oke, sini. Aneh. Matius 1 kita ambil salah satu aja ya. Dari awal ya. Nanti kita akan tahu ya, nanti sampai ayat 16 dia 16 dikatakan baru dia anak dari Yusuf ya dengan Maria. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jelas ya di sini ada ya, silsilah Yesus. Jadi kita berbicara silsilah. Anak Daud, anak Abraham. Nah, kalau kita tahu di sini Anda imani di sini adalah garis keturunan Daud, ya, apa itu silsilah? Kita harus paham dulu. Yang dimaksud di sini, kita tidak boleh menafsir Islam ya. Matius menetapkan bahwa Yesus adalah keturunan Daud yang sah. Ingat, sah dengan menurut garis keturunan Yusuf yang berasal dari keluarga Daud. Walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi jangan dibahas lagi nanti, oh Yesus bukan dari ini, nggak usah. Di sini udah dikasih penjelasan walaupun Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi jangan mengulang-ulang narasi, buang-buang waktu. Tetapi secara resmi, ingat, secara resmi ia tetap dicatat sebagai anak Yusuf dan menurut hukum, lihat ya, menurut hukum adalah anak Daud. Berarti sah di secara hukum. Jadi kita tidak bisa bantah lagi. Ya tidak usah berpolemik lagi, oh Roh Kudus terus tidak usah. Ini kita di sini secara hukum. Kita tidak bisa menggugat hukum di sini ya. Apa silsilah? Silsilah adalah garis keturunan. Garis keturunan, betul, berarti dia punya garis keturunan. Jangan bicara Roh Kudus lagi nih. Kemudian kita lihat di Lukas di sini ada, tapi saya tidak bahas, sama aja poinnya hampir sama. Nah di sini, tapi di sini kalau di Roma 1 ayat 3 pernah dibahas oleh ini adalah dari sperma Daud ya tuh, dari sperma Daud. Ini secara hukum berarti valid sebenarnya dia. Itulah kontradiksinya kitab kalian ya. Tetapi di sini dikatakan spermatos. Keturunan itu artinya spermatos. Ya, di sini. Tapi dirubah oleh LAI jadi keturunan. Padahal dari sperma Daud. Nah, itu risiko Anda lah ya. Seperti gitu. Nah, ini. Anda baca 2 Samuel 11. Anda baca 2 Samuel 11. Bahwa Daud itu, bapaknya Yusuf, bapaknya Yesus itu berzina dengan Berseba. Dengan Berseba. Berseba ini punya suami namanya Uria. Ketika Uria itu sedang pergi berperang, dijinahi oleh Daud. Kenapa dijinahi? Karena masih bersuami dengan Uria. Nanti di ayat 6 itu di Matius itu dikatakan Salomo memperanakan Betseba memperanakan Daud memperanakan Betseba memperanakan Salomo dari Betseba. Nah di sini nanti ya. Nah di sini dosa Daud. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu dan menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal itu telah dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Nah Anda harus komitmen bahwa Yesus ini adalah pohon yang buruk. Ya, pohon buruk, tentunya Yesus ini adalah buahnya yang buruk. Pohonnya buruk dari Daud, ya, dari Abraham juga Daud. Ini cerita kitab kalian ya, di Islam tidak mengenal ini. Nah, pohon yang buruk ini akan menghasilkan buah yang buruk. Makanya Yesus ini menghasilkan buah yang buruk. Seperti ayat tadi. Karena Yesus ini dilahirkan dari keturunan seorang penjinah yaitu Daud. Silahkan tanggapi. Baik, saya tangkap ya. Kalau Yesus, konteksnya memang secara hukum kemanusiaan, ia disahkan dari keturunan Yusuf. Ya. Itu secara hukum manusia. Tapi kebenaran dia itu adalah, ya kita kembali lagi, memang dia dari Roh Kudus, kan? Bukan dari dalam arti literal bahwa pengertiannya dia benar-benar dari spermanya Yusuf atau anak Daud tadi.
tapi secara hukum dia dibenarkan. Dalam artian tidak literal juga, dalam artian tidak seperti sebenarnya bahwa dia itu benar-benar dari spermanya Yusuf. Cuman dalam hukum-hukum tradisi Yahudi, ya untuk disahkan Yesus ini, ya secara hukum dia sah sebagai anak Yusuf, sebagai anak Maria. Itu Bang. Cuman kalau ngambil sisilah dalam pengertian yang Abang maksud tadi, ya kebenaran Yesus itu bukan diperanakan secara pengertian manusia kita secara biologis, yang benar-benar spermanya Yusuf, bukan. Tapi dia dibenarkan, disahkan aja secara hukum Bang. Hukum yang dibuat oleh manusia itu, dia dibenarkan secara keturunan Yusuf dan Maria. Gitu Bang. Cuman dia dari mananya itu dia adalah inkarnasi dari firman. Kemanusiaannya itu dari inkarnasinya firman, bukan dari sperma Yusuf yang adalah manusia. Gitu ya Pak. Jadi kalau Abang ngambil secara keturunan biologis dari Daud tadi, dikatakan Abang bahwa Yesus adalah pohon yang buruk atau buah dari pohon yang buruk, tapi kan secara keturunan biologis kan enggak. Cuman kalau secara dibenarkan secara mata hukum, ya dibenarkan. Kayak misalnya di Al-Quran kan seperti Isa kan diberi saja anaknya, ya kan nggak ada dalil secara eksplisit bahwa anak ini dilahirkan oleh Maria. Nggak ada, kan diberikan saja di situ. Tapi secara perhitungan hukumnya dibenarkan saja sebagai anak Maria. Padahal itu anak yang diberikan dari kalimat Allah. Ya, dari pengertian ini nggak bisa kita ambil secara keberadaan sebenarnya, Pak. Gitu aja sih tanggapan saya. Silakan lagi. Oke, makasih. Jadi saya bilang apa? Saya kan sudah mengkisi-kisi tadi. Jangan berbicara roh lah apa lagi. Ini kita bicara data. Ini kita mau luruskan. Ini si Yesus ini bersilsilah tidak, tapi Anda tadi membantah bahwa Yesus memang tidak dari Daud, tidak ini. Nah, ini yang kita harus luruskan. Yang benar kita kalian ini apa? Kalau Anda mau konsisten dengan dipakai dari situ, berarti Yesus betul keturunan seorang penjina. Dia pohonnya buruk dari Daud. Dari Abraham juga buruk. Abraham mengawini adiknya, incest. Kemudian Daud berzina. Nanti lagi Yesus ini dari dua keturunan penjina loh. Ngeri nggak itu? Makanya saya ingin konsisten kepada Anda. Ini Matius ini bukan firman Tuhan. Ini Matius 1 ini bukan firman Tuhan. Ini hanya catatan si penulis. Seharusnya Anda kalau mau jujur seperti Islam. Islam tidak membuat silsilah kepada Isa Al-Masih. Bahwa dia tidak bersilsilah, dia memang lahir dari Allah dengan apa kun fayakunnya ya, dengan kuasa Allah. Udah selesai, tidak diurut-urut lagi, selesai. Nah, kalau Anda dua pemikiran, oh ini secara hukum begini, berarti secara hukum nih, makanya saya bilang bicara secara hukum berarti sah Yesus ini keturunan penjina. Ya, Yesus ini keturunan penjina. Nah, kalau Anda bicara lagi, oh Yesus bukan sperma. Nah, Anda tadi saya sudah sampaikan. Padahal sebenarnya Anda tinggal kalau tidak paham tinggal diminta diulang aja. Di sini di Roma 1 ayat 3, di sini Roma 1 ayat 3 pernah dibahas ini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Oh, Anda bilang, oh itu maksudnya secara hukum. Nah, kita cek keturunannya apa yang dimaksud. Kan gitu, kalau kita cerdas. Apa nih keturunan? Dalam original tag-nya di sini, kita cek ke bawah ya. Nih, kita cek ke bawah. Ini original tag-nya ya. Keturunannya apa nih? Sperma loh. Jadi kita kalian ini membingungkan. Anda sebenarnya saya kasih mengajari Anda mau pegang yang mana? Mau pegang bahwa Yesus ini dilahirkan dengan kuasa Tuhan, kuasa Bapa yang melalui Jibril disampaikan kepada Bunda Maria, atau mengikuti pernyataan pernyataan Matius atau Lukas, dia bersilsilah. Itu kan pernyataan-pernyataan mereka yang dibuat karang seperti itu. Bukan firman Tuhan. Kalau itu firman Tuhan berarti betul. Yang seharus kalian imani adalah ketika Jibril mendapat firman dari Bapaknya untuk disampaikan kepada Maria bahwa kau akan melahirkan dari Roh Kudus. Selesai sebenarnya. Tapi Anda kan berputar. Sebenarnya kalau menurut saya ya teman. Ya.
Oke, saya tanggapi ya Bang ya. Saya nggak membantah kalau Yesus itu dari sperma. Memang nggak saya bantah karena memang dia murni dari Maria. Izin Kan sebentar, Maria mengandung Pak, kan. Pak King, izin sebentar, mohon maaf saya potong. Kang Erwin, Kang, wih. Oke, Kang Erwin, nggak monitor ya? Izin Kang Erwin ya, di bawah dulu bentar ya. Lanjut. Ya, kalau sudah mau tidak membantah, berarti betul bahwa Yesus ini bukan dari Roh Kudus, tapi dari sperma. Nah ini Anda bingung lagi. Anda Sperma seharusnya ini- sabar dulu, Abang tidak paham sebenarnya Abang nih. Perempuan itu tidak menghasilkan sperma. Anda bilang oh sperma dari ibunya. Salah Abang nih, bagaimana belajarnya di mana? Perempuan itu menghasilkan sel telur, bukan sperma. Sperma ini dari laki-laki. Ya, Nah, gimana sih Anda nih mau membantah tapi Anda tidak paham? Oke, kita lanjut aja dulu, Bang. konsekuensinya kan gitu. Sebentar. Konsekuensi kan ya memang begitu. Sperma itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Kenapa tadi Anda dari ibunya? Tapi yang abang luput dari sini adalah Maryam itu dari sperma siapa? Nah itu Lah. yang diambil. Ini bicara Yesus. Bukan Maryam yang dibahas, ini sperma Yesus ini. Yang bicara bukan bunda ibunya. Tentang anaknya nih. Ini baca dia bukan tentang ibunya. Tentang anaknya. Udah saya paham. Udah paham kenapa diganti ibu? Tentang ibunya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Apa ini maksudnya? Ya, karena yang abang tagi di sini kan sperma, ya kan, benar? Lah iya, makanya nih keturunan Daud, anaknya dari keturunan Daud. Anda nih nggak paham, sabar dulu. Anda ini memotong tapi tidak paham kalimatnya. Lihat diksinya, kalimat narasinya. Tentang anaknya, bukan ibunya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Paham nggak? Yang dari Daud itu bukan ibunya, tetapi dari Yusuf. Baca Matius 1 itu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus sampai di ayat 6 nanti Daud berzina dengan kawin dengan Betseba, melahirkan Salomo. Terus sampai ayat 16. Di sana dikatakan inilah Yusuf menikah dengan bahasa halusnya nikahlah dengan Maria dan melahirkan Yesus Kristus. Yusuf yang diambil bukan ibunya. Nah, Anda ini ngarang-ngarang itu loh. Makanya Anda ini harus belajar. Oke, kita lanjut ya. Yesus ini di sini Yesus ini keturunan yang tidak baik. Kalau Anda masih menggunakan narasi tadi ya. Tidak baiknya apa? Daud itu adalah pohon yang tidak baik. Anda berpegang bahwa Yesus memang turun Daud, betul. Berarti kalau Anda begitu berarti betul. Yesus ini keturunan penjina, ya. Maaf nih. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Yesus ini karena sesuai datanya begitu. Anda mempertahankan Matius 1 dengan Lukas tadi. Dia ada dari Daud. Nah, berarti Anda harus terima konsekuensinya dari awal. Saya harus tegaskan. Di sini kenapa dikatakan Yesus ini keturunan penjina dan pembunuh? Karena apa di sini katakan dosa. Nih ada dosa perjinahan, pembunuhan dengan sengaja dan usaha Daud untuk menutupi hal itu sangat jahat dari pandangan Tuhan. Di sini siapa yang berzina? Daud dengan Betseba. Dia melakukan pembunuhan kepada siapa? Kepada suaminya dibunuh. Sedangkan Daud ini adalah keturunan ke atas kepada Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus ini adalah keturunan penjina, keturunan pembunuh. Ini tidak bisa dibantah. Ini data. Kecuali Anda mengikuti seperti Isa Al-Masih itu tidak bersilsilah. Tetapi kalau saya tanya dari awal bahwa Yesus ini bersilsilah ke Daud, oke, berarti konsekuensinya Anda harus terima bahwa Yesus memang dilahirkan dari keturunan penjina, pembunuh, dan inses. Itu dari saya, data sementara. Silakan. Luar biasa datangnya. Bentar King ya, bentar King. Bunda Mila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Apa Allah. kabar semua? Abuya sehat? Sehat. Bunda. Tambah strong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro Noel, selamat malam Bro Noel. Bro Noel. Bang. Tadi Oke, dimut siap, tadi bro. dimut tadi. Iwan Pila sambil di tap ya, dan jangan lupa di follow akun narasumber di atas, saudaraku. Ya, tap-tapnya biar kuat komalnya. Ayo saudaraku bantu di follow ya, yang belum follow narasumber Muslim, Bang Dewa akun baru, Bunda Mila,
Pak Anggur Asam semuanya ya, bantu follow saudaraku. Terima kasih semuanya. Silahkan King ditanggapi dulu nanti. Tapi jangan kepanjangan ya. Nanti Bro Noel mau ikut menanggapi. Silahkan King. Tanggapi dulu King. Buka mute-nya King.